perhatikan ini. Fokusmu bukan pada masalahnya. Fokusmu bukan apa kata orang tentang tahun 2025. Bukan sikonnya. Bukan peraturan ini keluar, peraturan itu keluar, peraturan baru apalagi yang keluar. Tapi fokusmu, Tuhan membuat engkau cakap. Dimampukan cakap menanggung semuanya dan berkemenangan. That's the most important. Justru Yesaya 43 itu ngomong gini saudaraku. Apabila engkau menyeberang melalui air, dengar ini. Aku menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak dihanyutkan. Sadari ini, engkau tidak sendirian. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ada penyertaannya yang nyata atas hidupmu. You will feel like, penyertaan Tuhan itu kayak apa ya saudaraku ya? Almost amazed loh. Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang diizinkan Tuhan ngalami. Ada jejak kaki Tuhan di dalam setiap apa yang saudara lalui. Saudara bisa ngerasain tepat waktu aja, tepat waktu lagi. Dan selalu tepat waktu pertolongannya. Bukan berarti nggak ngalami masalah. Tapi di dalam setiap masalah itu dia ada. Dia pegang tanganmu. Dia bawa engkau. Melalui api engkau tidak dihanguskan. What more? Apa yang kau butuhkan? Bukan untuk menghilangkan masalah. Karena masalahlah yang menciptakan nilai kekekalan dalam hidupmu. You need it. Engkau membutuhkan itu. Karena seringkali sama dalam kehidupan Ayub saudara. Saudara kalau baca ya kisah Ayub ya. Dibutuhkan sampai Tuhan mengenolkan Ayub loh saudara. Saudara sebagian ngomong sama saya, pastor, usaha saya turun 20%, usaha saya turun 30%, pastor penghasilan saya turun sekian. Dalam kasus Ayub Pak, it's not 20% loh. Semua orang yang dia kasih hilang. Can you imagine it? Semua orang yang dia kasihi, including istrinya. Istrinya tidak meninggal saudaraku. Tapi istrinya mengatakan kepada Ayub, kutuki Tuhanmu lalu pergi. He lose it all. Dia bukan cuma turun 20%, usahanya bukan cuma turun 50%. Habis. Tapi sadarkah saudara, di titik itulah Ayub menyadari bahwa semua yang dia miliki bukan miliknya. Ketika Tuhan izinkan dia ngalami semua masalah itu, yang mana tidak akan bisa saudara dapatkan nilai-nilai itu di saat saudara nyaman. Di saat Ayub harus mengalami itu semua, dia berkata dari mulutnya, engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi ketika Ayub mempunyai semuanya itu, it doesn't matter for him. Setiap hari Alkitab mencatat Ayub ketakutan. Dia berdoa untuk anak-anaknya. Dia takut nanti kalau anaknya gini gimana. Nanti kalau anaknya gitu gimana. Tapi ketika dia mengalami semua itu imannya bangkit. Ayub adalah orang berikutnya yang mempercayai sama seperti Abraham. Kalau Tuhan bisa mengambil, dia bisa membangkitkan dan mengembalikan apa yang diambil dalam hidupnya. Iman itulah yang menarik janji Tuhan. Dia dipulihkan 2 kali lipat. Di saat kondisimu baik-baik aja. Ke gereja ya hanya ke gereja. Tetapi di saat something Tuhan kerjakan. Ke gereja menjadi ke gereja dengan tetesan air mata. Menyadari betapa ibadah itu punya peranan penting atas hidupmu. Nilai kekekalan seperti ini kau gak akan dapatkan when everything is good. Engkau dapatkan ketika keadaan sering tidak baik-baik saja. Tapi that's okay. Kenapa?
Selama dia ada bersama dengan engkau, dia pegang tanganmu dan somehow engkau tidak hanyut. The fact that you are here right now